sih sebenarnya? Apanya? Update? Nanti bisa ketemu soal Savannah. Rose berencana akan pergi menemui Harry untuk membahas tentang Savannah dan Billy. Sedangkan Akila ngomongnya sih nggak mau pergi kemana-mana dan akan bersantai aja di apartemen. Namun anehnya Akila sama sekali nggak penasaran kemana Rose akan pergi atau akan bertemu siapa. Seolah setelah berbagai kejadian, Akila mulai kembali kehilangan arah. Fokus Akila kini tersita pada hidup Billy yang menurutnya begitu menyedihkan dan layak dikasihani. Namun keputusan Rose menelpon Harry sambil berdiri tepat di depan pintu unit apartemen kayaknya cukup berisiko. Sangat mungkin percakapan mereka terdengar oleh Akila dan kembali memicu kesalahpahaman. Di sisi lain bukan nggak mungkin ya lorong apartemen dipasangin CCTV yang dapat dipantau Billy. Artinya Billy bukan hanya melihat gerak-gerik Rose yang tampak mencurigakan, tapi juga mengetahui bahwa Rose akan segera pergi. Momen itulah yang bisa aja dimanfaatkan Billy untuk datang mengetuk pintu lalu mengajak Akila untuk melihat lukisan di galerinya. Pada tahap ini Billy memang belum ya berniat mencelakai atau bahkan menyekap Akila seperti yang dilakukan Billy pada pelukis muda yang sampai saat ini masih terjebak di salah satu unitnya. Karena Billy masih sangat ingin menikmati celotehan dan keceriaan Akila. Tentu aja semakin sering bertemu dengan pendekatan yang tenang, sopan dan tanpa hambatan, maka akan buat Akila merasa makin nyaman dan makin percaya pada Billy. Namun dengan karakter liciknya, bisa aja nantinya Billy sengaja memanfaatkan situasi dengan mengajak Akila untuk diam-diam mengikuti Rose. Nah dari sana mereka akhirnya mengetahui bahwa Rose ternyata sedang ketemuan dengan Harry. Ya walaupun mungkin Akila nggak langsung menganggap itu sebagai perselingkuhan, namun fakta bahwa Harry dan Rose bertemu secara diam-diam di belakangnya tetap berpotensi melukai kepercayaannya. Bukan karena isi pertemuannya guys, melainkan karena Akila kembali menjadi orang terakhir yang mengetahui sebuah rahasia. Hal ini tentu berkaitan dengan traumanya Akila menjadi orang yang tahu belakangan tentang identitas orang tua kandungnya. Luka itu belum benar-benar sembuh, jadi situasi serupa sangat mudah membangkitkan rasa kecewa dan curiga. Selain itu emang Akila terbiasa langsung lebih percaya apa yang dilihatnya dan kadang nggak mau mendengarkan penjelasan orang lain. Kondisi inilah yang sangat berbahaya jika Billy terus berada di samping Akila. Dengan wajah polos Billy, sikap lembut dan ekspresi seolah ikut prihatin, Billy nggak perlu menghasut secara terang-terangan, cukup memberikan komentar kecil yang mengarahkan pikiran Akila. Maka semua kecurigaan itu bisa berkembang dengan sendirinya, karena emang Billy sedang memainkan permainan psikologis yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar ancaman fisik, yaitu Billy akan menyingkirkan semua yang dianggap penghalang dengan membuat Akila perlahan kehilangan kepercayaan pada orang-orang yang selama ini paling dekat dengannya. Cewek yang nggak berhenti ngomong. Itu kamu, Akila. Perlahan apapun rencana Billy mulai membuahkan hasil. Tanpa disadari, hampir seluruh isi pikiran Akila dipenuhi oleh sosok Billy. Perubahan itu terasa begitu mencolok sampai Rose dibuat heran, karena sejak mereka balik ke apartemen, Akila justru lebih antusias membahas tentang Billy dibandingkan peristiwa besar yang baru aja terjadi. Padahal sebelumnya Akila sempat dibuat hancur karena salah paham setelah melihat Harry bersama sosok kakak tingkat yang cantik di tangga darurat berdua aja. Belum lagi penemuan Harry mengenai benda yang diduga memiliki kaitan dengan kematian kedua orang tuanya, yang seharusnya menjadi misteri besar untuk dipecahkan. Berdasarkan karakter Akila yang sering mengutarakan apa aja yang ada di pikirannya, apalagi dengan rasa penasaran yang besar, biasanya Akila akan terus membahas suatu masalah tanpa henti sampai rasa penasarannya terjawab. Namun kali ini seolah berbagai persoalan yang tampak sangat penting mendadak seperti kehilangan arti. Jangankan bersemangat atau kepikiran membantu investigasi, aktivitas yang selama ini justru paling disukai, yang ada Akila malah terlihat siap berdebat dengan Rose hanya karena bestinya mempertanyakan perubahan sikap Akila. Rose yang sejak awal merasakan semakin banyak keanehan pada Billy sebenarnya hanya ingin mengajak Akila melihat situasi dengan lebih objektif. Namun yang ada nada bicara dan ekspresi Akila langsung berubah menjadi agak kesel. Bahkan ketika Rose mencoba mengingatkan agar Akila bersikap lebih biasa aja dan kembali fokus pada persoalan dengan Harry, Akila justru salah menangkap maksud tersebut. Bisa-bisanya ya Akila kepikiran seolah Rose nggak seneng kesalahpahaman dengan Harry telah berakhir lebih cepat. Ya seolah Rose maunya pertengkaran Akila dengan Harry bisa sampai 3 hari atau semingguan. Kalimat ini mungkin terlontar secara spontan atau sekedar Akila asbun doang, tapi secara nggak langsung memperlihatkan bahwa kepercayaan Akila pada Rose memang sedang goyah. Sesuatu yang jujur aja sering banget terjadi dalam persahabatan mereka. Sebaliknya dari sudut pandang Akila sendiri justru merasa sedang di fase pendewasaan diri. Menurutnya kesalahpahaman dengan Harry udah selesai, jadi nggak ada gunanya terus mengungkit persoalan yang sama. Memang sih bisa aja ya, karena Akila udah bener-bener yakin dan percaya
percaya bahwa Harry gak akan pernah berpaling darinya. Namun ironisnya nih guys, Akila justru gak menyadari bahwa perlahan hatinya sendirilah yang mungkin udah mulai berpaling. Di saat tersebut Rose yang menyadari suasana semakin gak kondusif memilih mengalihkan pembicaraan. Gimana pun juga sebagian baju-bajunya dari rumah Alferic sebentar lagi nyampe sana dan mereka akan tinggal bersama di apartemen tersebut. Tentu aja dong Rose gak ingin hubungan persahabatan mereka kembali retak untuk kesekian kalinya hanya karena perdebatan yang gak perlu. Ya jadi seperti biasa Rose tetap menjadi sosok yang harus selalu memahami dan memaklumi sikap Akila, meskipun Rose masih dipenuhi tanda tanya mengenai perubahan sahabatnya tersebut. Untungan itu cuma nama untuk sesuatu yang udah diatur. Dia stop lihat lu sebagai monster setiap lu berdiri di samping gua. Oke, beralih ke pasangan Matthew dan Catalina yang akhirnya memilih untuk tetap memperjuangkan apapun perasaan di hati mereka. Awalnya ya justru Matthew yang pasrah, mengira karena trauma Raisa akan buat kisah mereka berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Di luar dugaan, Catalina justru mengambil keputusan yang lebih dewasa dengan memilih tetap menjalani semuanya seperti biasa tanpa terburu-buru mengakhirin hubungan hanya karena penolakan Raisa. Bagi Catalina, saat ini Matthew adalah satu-satunya orang yang selalu ada untuk berbagi suka maupun duka, terutama ketika Kate sedang dihantui kegelisahan tentang rahasia besar Mama Bianca. Karena itulah meskipun Catalina sangat menyayangi Raisa sebagai adiknya, bukan berarti Kate harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Yang mereka lakukan sekarang bukan menyerah, melainkan mencari jalan agar suatu hari nanti Raisa bisa melihat Matthew dari sudut pandang yang berbeda. Jadi misi terbesar Matthew di sini bukan sekedar mendapatkan restu, melainkan menghapus citra buruk yang selama ini melekat pada dirinya. Raisa masih memandang Matthew sebagai sosok monster karena berbagai kesalahannya. Oleh sebab itu, satu-satunya cara adalah membuktikan perubahan melalui tindakan nyata. Matthew pun harus terus menjaga komitmennya, menjalani hidup dengan lebih baik, serta menunjukkan bahwa ketulusannya bukan sekedar kata-kata. Lagi pula ya, pada akhirnya, Catalina pun juga memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Sementara waktu yang akan menjadi hakim yang paling adil untuk membuktikan apakah perubahan Matthew memang benar-benar tulus. Di sisi lain, alur ini juga mengangkat dilema yang sangat realistis. Belum ada yang bisa memastikan seberapa kuat cinta seseorang. Nggak sedikit kan kisah dunia nyata ketika seseorang memilih pasangan dibandingkan keluarganya. Tapi hubungan tersebut justru berakhir dengan tragis. Karena itulah keputusan Catalina terasa cukup bijak, yaitu tetap mempertahankan Matthew di sisinya, tapi memilih menunda peresmian hubungan mereka sampai Raisa benar-benar mampu membuka hati dan menerima Matthew sebagai pasangan kakaknya. Dengan cara itu, Catalina nggak harus kehilangan salah satu pihak yang sama-sama berarti dalam hidupnya. Sementara itu, Raisa mulai menemukan pengalihan dari permasalahan personalnya karena pagi itu profesor di kampus udah mendaftarkan nama Raisa dan Mohan sebagai peserta program penelitian bertema hukum internasional. Tentu aja kesempatan ini terasa sangat mengejutkan. Gimana pun guys, mereka ini baru 3 hari sebagai mahasiswa, tapi kemampuan mereka seolah langsung mendapatkan pengakuan dari pihak kampus. Sekilas ini terlihat seperti keberuntungan, tapi tanpa mereka tahu di balik layar Mosa diam-diam menjadi dalang dari semuanya. Dengan cara yang sangat halus dan natural, Mosa sengaja mengarahkan agar profesor sebaiknya memberikan peluang untuk mahasiswa baru yang dianggap berpotensi. Bahkan profesor itu sendiri yang emang akhirnya memilih nama Arya Mohan dan Raisa Mary. Barulah Mosa melanjutkan tahap dalam misinya, karena Mosa sebagai kakak tingkat akan jadi perwakilan yang memimpin program tersebut. Nah pada saat itu nantinya Mohan dan Raisa udah nggak bisa lagi membatalkan persetujuannya, dan mau nggak mau mereka akan lebih sering bertemu. Tentu aja kesempatan Mosa pun artinya jauh lebih besar untuk mencari cara memecah belah hubungan mereka berdua.